Selamat pagi bosku. Di video kali ini saya akan sharing 2 poin saja. Untuk poin pertama, kita akan membahas tentang Bitcoin ya. Jadi bagaimana ke depannya Bitcoin? Apakah anjloknya sudah terlalu berlebihan atau tidak punya akhlak anjloknya? Dan untuk poin yang kedua, saya akan sharing tentang bagaimana menghadapi market saat ini yang ya mungkin kalian galau dan saya juga galau. Oke, langsung saja bosku. Di sini saya buka aplikasi TradingView. Jadi di sini bosku saya akan membahas tentang Bitcoin. Jadi banyak kan yang beredar di berita-berita bahwa Bitcoin itu harus turun ke 26%. 26.000 dolar. Kenapa mereka mengatakan hal demikian? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa 26 dolar? Jadi saya ambil kesimpulan di sini bosku. Jadi saya akan flashback ke bulan Maret tahun 2020. Ini di sini saya bosku Di sini tunggu dulu. Jadi gini bosku. Ini kalau candlenya ini mirip-mirip dengan candle waktu isu-isu corona. Jadi saya ambil perbandingan harga. Jadi di sini saya tarik. Oke. Jadi ini waktu itu isunya isu corona. Saya tulis dulu bos Isu corona. Jadi bukan isu corona sih, kita mengalami corona. Jadi market itu, semua market maupun saham pasti berdampak. Jadi waktu itu Bitcoin itu turun 58%. Bahkan ada yang mengatakan waktu tahun 2020 beredar Bitcoin akan ke 0 dolar. Bagaimana bisa ke 0 dolar? Sedangkan Bitcoin itu hal yang, kalau menurut saya ini pendapat saya, Bitcoin itu susah untuk ke 0 dolar. Kenapa susah? Karena Bitcoin ini selama orang memperdagangkan bentuk uang digital, maka Bitcoin itu selalu ada. Selama internet ada, Bitcoin akan ada. Itu prinsip saya. Jadi ini 58%. 58,11%. Ini isu corona. Jadi saya kembali lagi ke di tahun 2021. Sekarang ini yang kita alami sekarang ini. Jadi saya buat dulu garis bos Jadi apakah ini Bitcoin ini sudah sangat terlalu berlebihan turunnya atau bagaimana? Jadi saya buat dulu seperti yang tadi kisaran marketnya. Jadi saat ini penurunan Bitcoin ini tergolong masih batas kewajaran. Nah, ini masih 53,72%. Terus kenapa bos mereka itu katakan ini Bitcoin itu harus ke 26 dolar baru bisa aman? Jadi sebenarnya mereka itu ambil perbandingan di tahun 2020 bulan Maret yang 58 dolar 58% minus 58%. Aduh, maaf bosku sangat kacau ini tuh bicara saya. Jadi saya tarik bos di 58%. Kira kena berapa dia, mereka begitulah pokoknya begitu. Nah, inilah kenapa mereka bilang ini Bitcoin ini akan turun, support akhirnya itu 27 maupun 26.000 dolar. Itulah kenapa ini banyak yang beredar kan, yang kalian dengar mungkin ada yang 25, ada yang 26. Jadi sebenarnya mereka itu ambil perbandingan minusnya pada tahun 2020 bulan Maret coronavirus. Itu minus tertajam asli 58,11%. Ini cuma 58,1 ini 01 saya buat ini. Jadi bagaimana ke depannya? Apakah Bitcoin ini sudah musnah atau kayak gimana? Memang setiap ada penurunan pasti banyak berita yang kalian dengar akan kayak gitu. Jadi jangan berpikir
ini Bitcoin akan musnah, saya rasa tidak akan musnah. Selama ada pertukaran digital tidak akan musnah. Dan saat ini dunia kripto, dunia blockchain mulai diperlakukan sewajarnya. Macam kayak di Indonesia kan sudah buka nih bursa kripto. Jadi secara tidak langsung dunia kripto ini sudah mulai diakui. Cuma saja ada beberapa orang yang memanfaatkan momen seperti ini. Kenapa mereka memanfaatkan? Karena mereka belum serok Bitcoin. Jadi mereka tahu Bitcoin ini akan naik, akan melampaui 1M. Karena itu mereka membuat sebuah isu yang sangat menjengkelkan sehingga mereka bisa serok bawah. Intinya bandar itu tidak mau membeli di harga atas. Mana ada bandar mau beli di harga atas? Mereka itu mau membeli di harga bawah. Makanya untuk kalian jangan panik. Jangan panik jual. Itulah kenapa saya biasa saya selalu bilang di grup, jangan pernah gunakan uang panas. Intinya istilahnya ini, jangan pernah gunakan uang di saat uang bulanan, uang dipakai besok, uang untuk cuci baju, uang untuk beli popok yang kayak gitu. Jangan bos, di kripto ini jangan beli yang kayak gitu, agar ketika turun nanti tidak ada penyesalan. Jadi kalau di kripto ini beli pakai uang dingin yang tidak akan dipakai. Jadi ada uang beli, sudah diamkan saja beberapa tahun, nanti kalian lihat sendiri 5-10 tahun kemudian paling di dalam hati kalian akan berbicara, andaikan saya beli 5 tahun lalu dengan jumlah banyak, mungkin saya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah, tidak perlu dengarkan hal-hal yang mengatakan Bitcoin akan nol. Oke, lanjut yang kedua. Untuk poin yang kedua membahas tentang bagaimana cara menghadapi market saat ini. Saran saya cuma satu bosku, ini jangan cut loss. Untuk yang kedua, untuk saat ini pilihlah koin yang berfundamental baja. Ada 3 token yang saya rekomendasikan bagi kalian yang kalian pegang di saat market yang kayak gini. Jadi untuk yang pertama itu silakan pantau ADA, karena ADA dan BNB itu sangat bagus itu untuk dikoleksi. Jadi kenapa saya merekomendasikan ADA? Karena dari semua token yang hampir kembali ke harga semula itu ya cuma Cardano yang sudah mau kembali ke harga semula. Yang lain itu sangat melampaui ini harganya, turun sekali. Kayak BNB mungkin. BNB kenapa saya tawarkan BNB? Karena BNB itu kalau dia naik, lupa rem. Tapi kalau dia turun, jahat sekali. Itu ini BNB itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jadi bagi kalian jangan cut loss, jangan panik selling. Silakan aset kalian yang bekerja, lakukan kegiatan seperti biasa, kegiatan real, tidak perlu memikirkan hal-hal yang kayak gini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.